Selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik? Tentunya luar biasa pada pagi hari ini adik-adik ya. Marilah adik-adik persiapkan hati dan pikiran adik-adik. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Namun sebelum itu adik-adik, mari kita berdiri. Bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Ceria Aku Gereja Kau Pun Gereja 185. Baiklah adik-adik, tetap berdiri, kita menyanyi Mars PA. Baiklah adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur, marilah kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Sungguh besar anugerah dalam kehidupan kami Bapa, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa berkumpul bersama dengan anak layan kami, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, siapkan Alkitabnya. Tibalah saatnya kita akan membaca Mazmur responsorial kita, terambil dari Mazmur 19 ayat 8 sampai 10. Seperti biasanya ya adik-adik, kita membaca Mazmur responsorial kita yang tercetak keluar kaidah dan yang tercetak ke dalam kakak layan serta adik-adik di rumah. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyembuhkan hati.
Perintah Tuhan itu murni, membuatnya terpercaya, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 178 karena kasihnya padaku. Tibalah saatnya adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita akan dengar akan dibawakan oleh Kak Yeskel. Kak Yeskel, kami persilahkan. Ya, baik adik-adik semua, selamat pagi. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita berdoa, mari kita siapkan Alkitab kita. Jadi hari ini firman Tuhan kita terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Sekali lagi, hari ini firman Tuhan kita terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Baiklah adik-adik, jika sudah menyiapkan Alkitabnya, biarkan terbuka. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami telah sampai pada pemberitaan firman-Mu. Ya Bapa, kiranya firman yang akan kami baca ini bisa menjadi kekuatan dan bisa menjadi pedoman kami dimanapun kami berada. Kiranya Engkau mau berkati kami Tuhan, agar firman yang kami baca ini dapat kami pahami. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, baik adik-adik, kakak undang untuk berdiri dan kakak akan membacakan Alkitab untuk kita semua. Barnabas dan Saulus diutus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini, dan adik-adik silakan duduk kembali. Ya adik-adik, tadi kita sudah membaca dari Kisah Para Rasul 13. Sebelum itu kakak mau bertanya dulu nih kepada adik-adik semua. Adik-adik pernah tidak kesulitan dalam melakukan sesuatu? Misalnya kalau adik-adik berbuat baik, membuang sampah pada tempatnya, berkata jujur atau berkata tidak kasar, berkata yang sopan. Pernah tidak adik-adik merasa kalau itu adalah hal yang sangat sulit dilakukan? Ya mungkin itu sulit karena beberapa orang menganggap kayak, kamu ini sok-sokan, kan padahal kamu biasanya buang sampah sembarangan. Biasanya kamu juga tidak berkata seperti ini, tidak berkata sopan seperti itu. Nah adik-adik, setiap orang itu memiliki kesulitannya sendiri-sendiri. Entah kakak layan, entah adik-adik, entah orang tua kita, semua memiliki kesulitannya masing-masing. Nah adik-adik, di dalam Kisah Para Rasul ini dikisahkan
Barnabas dan Saulus itu diutus untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, setiap orang memiliki yang namanya kesulitannya masing-masing. Nah, pada waktu itu Barnabas dan Saulus pada waktu mereka ingin memberitakan Injil, mereka juga memiliki kesulitan adik-adik. Entah itu ditolak, entah mereka digoda, mereka dicaci maki, mereka disudutkan, ya. Apalagi pada waktu itu banyak sekali orang yang belum mengenal firman Tuhan, sehingga banyak yang menolak ajaran-ajaran tersebut. Ya, sama seperti kita, mungkin ada beberapa orang yang ibaratnya belum mengenal Tuhan, ya. Jadi akhirnya mereka, banyak dari orang-orang itu tidak menerima ajaran yang harusnya diberikan kepada mereka. Padahal setiap ajaran itu baik, ya adik-adik. Nah, dikisahkan di dalam Barnabas dan Paulus ini, ya, sebelum mereka memberitakan Injil, mereka berpuasa terlebih dahulu. Mungkin adik-adik bertanya-tanya, kenapa ya setiap kali nabi-nabi itu ingin melakukan sesuatu, mereka itu selalu berpuasa? Nah, adik-adik, di sini kenapa banyak sekali nabi-nabi atau raja-raja itu berpuasa? Karena arti puasa itu adalah bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Puasa itu bukan hanya dalam artian menahan lapar, menahan marah emosi kita, tetapi juga bagaimana kita menyerahkan diri kepada Tuhan sehingga kita bisa menerima apa yang diperintahkan olehnya. Jadi ibaratnya kita merendahkan diri, kita berserah kepada Tuhan, terserah Tuhan mau apa pada diri kita, kita lakukan. Seperti itu ya adik-adik. Bukan hanya nabi-nabi saja, ya seperti kakak Layan, atau ada juga majelis dan pendeta yang mungkin sebelum melakukan pemberitaan firman itu berpuasa terlebih dahulu, agar firman yang disampaikan nanti bisa disampaikan oleh adik-adik, bisa adik-adik pahami dan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk adik-adik semua. Nah, adik-adik, di sini kira-kira ada berapa ya tokoh dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3 ini? 2? Oh, tidak. Ada yang bisa tebak lagi? 4? Oh, tidak. Kurang tepat. Sekarang mari kita baca bersama-sama sekali lagi. Ayat pertama. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas 1. Kemudian dan Simeon yang disebut Niger 2. Dan Lukis orang Kirene 3. Dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes 4. Dan Saulus 5. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah mereka dan berdoalah mereka, dan setelah mereka meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Berarti di sini ada 6, ya. Jadi ada 6, ada Barnabas, ada Saulus, ada Simeon, ada Lukius, ada Menahem, dan juga ada Raja Herodes. Jadi itu, ya, ini adalah ke-6 orang tersebut. Inilah tokoh-tokoh yang menemani kita pada pagi hari ini adik-adik. Ini dia. Ya, ini adalah tokoh-tokoh yang ada dalam Kisah Para Rasul 1 sampai 13. Kembali dalam inti pembacaan kita, adik-adik, ketika kita ingin melakukan penginjilan, kita ingin memberitakan firman Tuhan, ya, seperti yang dialami oleh Barnabas dan Paulus atau Saulus, ya, mereka mengalami kesulitan. Begitu pula dengan kita ya adik-adik. Ketika kita melakukan suatu kebenaran atau kita melakukan suatu penginjilan, kita memberitakan firman Tuhan, ya banyak orang-orang yang menolaknya. Bahkan orang Kristen itu sendiri banyak yang masih belum sadar akan pentingnya firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Dan adik-adik, di dalam kisah ini juga Barnabas dan Saulus itu memiliki dua latar belakang yang berbeda. Ya adik-adik, sama seperti kita berasal dari suku yang berbeda,
adat yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Tetapi pada suatu saat seperti sekarang ini kita disatukan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama dan melakukan tugas yang diperintahkan olehnya. Kemudian adik-adik, walaupun kita ini berbeda, adik-adik, berbeda itu bukan berarti suatu halangan bagi kita untuk berteman, halangan bagi kita untuk menolong seseorang. Tidak, adik-adik. Kita diberikan keberagaman, diberikan perbedaan itu agar kita tetap satu, kita tetap mau membantu sesama kita. Itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Coba bayangkan kalau kita semua sama ya. Misalnya kakak suka es krim, kalian suka es krim, semua orang suka es krim. Ya, yang ada hari-hari makan es krim, tiap hari makan es krim, pastinya bosan. Atau misalnya semua orang itu menyukai main bola, misalnya main sepak bola. Semua orang main sepak bola, wah penuh lapangan, tidak cukup. Dan kalau yang dinonton itu aja ya kita juga bosan gitu. Nah, maka dari itu itulah adanya keberagaman agar kita saling melengkapi. Nah, begitu pula dalam memberitakan Injil, walaupun kita berbeda agama, suku, budaya, adat, tetapi dalam memberitakan Injil kita tetap satu. Kita harus bekerja sama dan kita memberitakannya dengan berdoa dan berpuasa agar yang kita sampaikan itu bisa menjadi pegangan bagi orang-orang yang menerima firman Tuhan yang telah kita berikan kepadanya. Dan adik-adik, untuk itu akhir dari kakak seperti Barnabas dan Saulus yang berbeda latar belakang, begitu pula dengan kita yang berbeda latar belakang, marilah kita saling merangkul, kita bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan, karena perbedaan itu adalah untuk saling melengkapi, bukan untuk saling berkonflik. Baiklah adik-adik, sekian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik semua bisa menerima keberagaman dan bisa memberitakan Injil dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita masuk dalam aktivitas. Jadi kakak punya beberapa kata-kata di atas sini. Dan di sini, dan di sini, dan juga di sini. Oke, jadi adik-adik semua, berikut akan kakak tampilkan video yang dimana berupa beberapa kata-kata yang adik-adik bisa susun dan menjadi sebuah kalimat yang indah, yang benar, dan yang bisa dibaca. Ya, jadi aktivitas kita sekali lagi kakak akan tampilkan sebuah video yang berisikan teks atau sebuah kata-kata. Kemudian silakan adik-adik menyusun dengan membuatnya lebih rapi dan lebih jelas apa maksud dari kalimat tersebut. Ya, agar lebih indah bisa menggunakan krayon atau adik-adik juga bisa menggunakan pensil warna. Oke adik-adik, demikian aktivitas kita. Terima kasih. Jadi adik-adik nanti silakan kata-kata ini disusun menjadi kalimat ya, agar menjadi kalimat yang indah. Selamat mengerjakan. Ya adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita menyanyi dari Tuhan Cinta Segala Bangsa. Tuhan cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Sekali lagi adik-adik. Tuhan cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, tidak henti-hentinya kasih-Mu Tuhan terhadap kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah kepadamu dan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami belajar bagaimana kami menerima perbedaan yang ada di sekitar kami, baik dari latar belakang yang berbeda, suku, agama, bahkan
Kebiasaan yang berbeda-beda Tuhan, tetapi Engkau pertemukan kami dalam satu tubuh yaitu Yesus Kristus, agar kami dapat melakukan perintahnya, agar kami dapat memberitakan Injil dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas perbedaan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya dalam perbedaan ini Bapa, kami dapat saling melengkapi, saling tolong menolong. Dan Bapa, pada pagi hari ini juga kami ingin berdoa buat gereja kami yaitu GPIB. Terima kasih Tuhan karena Kau telah menyediakan gereja ini bagi kami untuk bermain, untuk melaksanakan dan bahkan mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, berkatilah gereja ini agar menjadi gereja yang kokoh dan bisa berguna bagi setiap orang. Kami juga berdoa bagi setiap rumah-rumah ibadah ya Tuhan yang ada di Indonesia ini. Kiranya Kau berikan mereka kekuatan, Kau berikan kekuatan bagi mereka agar mereka dapat melaksanakan tugasnya masing-masing. Ya Tuhan, pada pagi hari ini juga kami ingin berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa, banyak sekali masalah, banyak sekali keadaan yang terjadi dalam negara kami. Tetapi kiranya hanya dengan kuasa-Mu, Engkau mau memberkati setiap pemimpin yang dari atas sampai dengan yang di bawah, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan kiranya negara ini bisa menjadi negara yang aman dan damai bagi setiap orang yang datang ke negara ini. Bapak, kami juga tidak lupa buat berdoa bagi orang yang ulang tahun, kelahiran maupun pernikahan. Bapak, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu Tuhan, karena di dalam umur mereka yang bertambah 1 tahun lagi ini, Engkau berikan kepada mereka untuk memberitakan Injil-Mu, bahkan mereka bisa mensyukuri berkat yang diberikan kepada-Mu. Dan kiranya di umur mereka yang bertambah 1 tahun ini, jika mereka bisa menjadi lebih dewasa dan bisa menerima keadaan. Ya Bapak, untuk itu kami juga tidak berdoa buat setiap panitia yang ada di dalam gereja-Mu ini, panitia pembangunan maupun panitia hari raya gerejawi. Bapak, kiranya Kau sertai mereka dalam langkah mereka, dalam mereka mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan kami juga tidak lupa untuk berdoa buat majelis yang ada di gereja ini Bapak, kiranya Kau sertai mereka, Kau berkati mereka, kiranya program kerja yang sudah dibuat mereka bisa melaksanakannya dengan baik. Ya Bapak, hanya inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, di dalam kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita masuk dalam berkat. Jadi amanat kita pada pagi hari ini adalah adik-adik jangan lupa untuk selalu menghargai keberagaman walaupun berbeda suku, agama, dan ras ya. Sekali lagi kakak ingatkan, selalu mencintai keberagaman apapun yang terjadi, karena keberagaman itu adalah anugerah yang indah dari Tuhan. Baiklah adik-adik, dudukkan kepala adik-adik, kakak akan berdoa buat adik-adik semua. Bapa, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu Tuhan, karena firman-Mu pada pagi hari ini mengajarkan kami bagaimana kami mencintai sesama kami walaupun kami berbeda, mulai dari suku, agama, dan ras. Bapa, terima kasih Tuhan karena Kau menghadirkan perbedaan di antara kami, sehingga itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk selalu menyertai dan selalu memuji nama-Mu Bapa. Bapa, berkatilah kami yang telah mendengar firman ini, kiranya kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin, amin, amin. Baiklah adik-adik, pemberitaan firman kita telah selesai. Saya kembalikan kepada pelayan liturgi. Warta Pelkat kita pada pagi hari ini adik-adik, ibadah online seperti biasa ya adik-adik,
Tetap semangat beribadah kepada Tuhan dan jangan lupa kerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak layan adik-adik. Tetap semangat mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik.